Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai aspek sosiolinguistik dalam pengajaran bahasa. Silahkan teman-teman simak video presentasi dari kami. Di sini saya Brian Alfiansa ingin menjelaskan tentang aspek sosiolinguistik dalam pengajaran bahasa. Sosiolinguistik merupakan fondasi linguistik pendidikan yang terdiri atas variasi bahasa, interaksi dengan menggunakan berbagai bahasa, adanya gender, etnisitas, dan jaringan sosial sebagai dasar penggunaan bahasa yang beragam, masyarakat multilingual, dan munculnya kontak bahasa. Selain itu, sosial linguistik menelah bahasa yang dipengaruhi oleh masyarakat. Sosiolinguistik memiliki peran dalam pembelajaran bahasa, yakni adanya berbagai sumbangan terhadap pengajaran bahasa sebagai manifestasi sosiolinguistik dalam bidang linguistik terapan. Sosiolinguistik juga sebagai bagian dari linguistik makro tidak hanya membahas aspek-aspek yang sempit, namun juga berbagai aspek yang luas, seperti variasi bahasa yang digunakan dalam sekolah, interferensi sebagai bentuk penyimpangan bahasa, dan etnografi komunikasi sebagai wujud masyarakat yang beraneka budaya. Bahasa atau materi dalam pengajaran bahasa juga ditentukan oleh sosiolinguistik, yakni untuk menentukan variasi bahasa yang muncul di sekolah, adanya kesalahan bahasa karena pengaruh kontak bahasa sehingga muncul interferensi, serta adanya etnografi komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kontribusi sosiolinguistik dalam penentuan variasi bahasa yang digunakan. Selanjutnya ada variabel pembelajaran bahasa. Pembelajaran merupakan upaya membelajarkan siswa. Kegiatan pengupayaan ini akan mengakibatkan siswa dapat mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan efisien. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu analisis tujuan dan karakteristik studi dan bahasa dan siswa, analisis sumber belajar, menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran, menetapkan strategi penyampaian pembelajaran, menetapkan strategi pengolahan pembelajaran, dan menetapkan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Oleh karena itu, setiap pengajar harus memiliki keterampilan dalam memilih strategi pembelajaran untuk setiap jenis kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, memilih strategi pembelajaran yang tepat dalam setiap jenis kegiatan pembelajaran diharapkan pencapaian tujuan belajar dapat terpenuhi. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Kompetensi pembelajaran bahasa dapat diarahkan ke dalam 4 subaspek, yaitu membaca, berbicara, menyimak, dan mendengar. Dengan begitu, keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi dapat dikembangkan dengan daya tangkap makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan bahasa. Saya Rapepenetus Sumakar ingin melanjutkan presentasi selanjutnya. Satu murid, objek yang dikenai proses itu dan diharapkan mempunyai sikap dan kemampuan lebih baik setelah proses belajar mengajar selesai, dengan maksud pembelajaran yang berpihak pada siswa dengan memberi kesempatan siswa untuk mengemukakan
pendapat, kemudian memberikan kebebasan membangun sendiri pengetahuan, dan juga siswa diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Yang begitu siswa dapat memiliki sikap dan kemampuan lebih baik setelah proses belajar mengajar selesai. Yang kedua, guru sebagai subjek yang bertugas melaksanakan proses belajar mengajar itu baik sebagai fasilitator, informator, maupun sebagai pembimbing. Dengan maksud sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajarkan siswanya untuk mengetahui beberapa hal. Guru juga harus melatih keterampilan sikap dan mental anak didik. Penanaman keterampilan sikap dan mental ini tidak bisa sekedar asal tahu saja, tetapi harus dikuasai dan dipraktikkan siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan begitu, guru dapat mencapai tujuannya dengan baik. 3. Bahan pelajaran. Sesuatu yang harus disampaikan oleh guru kepada murid dalam proses belajar mengajar. Bahan ajar sendiri ialah materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Artinya, isi bahan ajar tersebut dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai tujuan tertentu dari audiens tertentu. Yang keempat, tujuan pelajaran. Sesuatu yang akan dicapai melalui proses belajar mengajar juga merupakan arah yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Hal ini biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan terukur sesuai yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Asas belajar adalah prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, atau dengan kata lain, asas-asas pembelajaran adalah suatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses belajar. Yang pertama, psikologis anak didik. Psikologi sendiri ialah ilmu pengetahuan tentang proses mental dan perilaku seseorang yang merupakan manifestasi atau penjelmaan dari jiwa itu sendiri. Psikologi merupakan pemahaman tentang peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, karena merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan pendidikan bagi seorang pendidik. Oleh karena itu, hasil penemuan dan kajian psikologi sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan dengan tujuan agar lebih mengenal diri sendiri, mengenal siapa aku, dan dengan pengenalan ini, seseorang bisa menyesuaikan dirinya dengan orang lain. Dari sinilah kemudian muncul bergaul dengan orang lain, tahu mengapa orang harus berpikir, berperasaan, berbuat menurut caranya sendiri. Yang kedua, materi linguistik. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa, ilmu yang mengkaji atau menelaah atau mempelajari bahasa secara umum, yang mencakup bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa asing. Linguistik juga merupakan ilmu yang mempelajari, mengkaji, atau menelaah hakikat dan seluk bahasa, yakni bahasa secara umum yang dimiliki manusia sebagai alat komunikasi. Atau linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menyelidiki bahasa secara ilmiah. Dapat disimpulkan bahwa objek kajian linguistik adalah bahasa. Sehubungan dengan objek kajian linguistik ini, bahasa yang dimaksudkan itu tidak berfokus pada bahasa tertentu saja, melainkan bahasa secara umum yang dipakai untuk berkomunikasi sesama penutur bahasa. Dalam pengertian bahasa yang dimaksudkan itu mungkin bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa asing. Saya Ella Hayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengajaran bahasa. Tujuan pengajaran bahasa itu sendiri ialah tujuan pembelajaran agar memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Yang pertama ada tujuan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk Pancasila seutuhnya, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, ada tujuan institusional. Tujuan ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, setiap sekolah atau lembaga pendidikan memiliki tujuan institusionalnya sendiri-sendiri. Tidak seperti tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional lebih bersifat konkret. Tujuan ini dapat dilihat dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan. Yang ketiga, ada status atau kedudukan bahasa. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Ada 3 macam bahasa dengan status yang berbeda-beda di Indonesia. Yang pertama ada bahasa Indonesia, yaitu bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Yang kedua ada bahasa daerah, yaitu bahasa ibu atau bahasa pertama. Yang ketiga ada bahasa asing. Bahasa ini berasal dari bangsa lain dan dapat digunakan untuk berkomunikasi antar bangsa. Selanjutnya ada fungsi-fungsi kebahasaan. Yang pertama ada fungsi penalaran. Penalaran sendiri yaitu suatu proses berpikir manusia untuk menghubungkan data atau fakta yang ada sehingga sampai pada tujuan simpulan. Data atau fakta tersebut boleh benar dan boleh juga tidak benar. Jika data yang disampaikan salah, penalaran yang dihasilkan tentu saja salah. Dan jika data yang disampaikan benar, tetapi cara menyimpulan atau penalarannya tidak benar, akan dihasilkan simpulan yang tidak sah. Jadi, simpulan yang dihasilkan lewat penalaran itu haruslah benar dan sah. Yang kedua, ada fungsi interpersonal. Interpersonal ialah pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang berkaitan dengan peristiwa pribadi, keluarga, organisasi, sosial, nasional, dan internasional antara dua orang yang berada di tempat yang sama. Fungsi interpersonal sendiri ialah fungsi yang mengatur bagaimana cara menghubungkan dengan pihak lain. Yang ketiga ada fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan itu sendiri berfungsi untuk dapat meningkatkan kematapan pada sistem sosial di masyarakat. Kebudayaan bertindak sebagai sebuah mekanisme sebagai pembuat makna maupun kendali yang dapat menuntun dan membentuk sikap dan perilaku individu. Baik, sekian dari kami mengenai aspek sosiolinguistik dalam pengajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.